tidak mengurangi bakti Anda kepada kedua orang tua, sekalipun tadi, maaf sekali, mencela, mencaci, mencerca, dan sebagainya. Terima kasih mah, mungkin saya banyak kurangnya. Kirimkan aja makanan terus. Saya punya ibu kandung yang dulu Islam, namun ternyata menjadi non-Muslim. Lalu akhirnya kami sempat bertengkar, sampai bahkan ada kekerasan fisik yang terjadi. Dan kata-kata yang tidak baik yang disumpahkan kepada saya. Saya sudah berusaha memperbaiki, tapi sumpah serapah itu kerap diucapkan. Bagaimana ya Ustadz saya menyikapinya? Sampai sekarang saya masih sering dikatakan berbuat masalah, yang ini semakin menjadikan saya takut untuk memperbaikinya. Mohon arahan Ustadz. Baik, celaan itu hal yang lumrah dalam kehidupan. Dan itu fitrah. Ya, tinggal menempatkan dirinya di mana. Kalau Anda orang baik, kata Imam Syafi'i, Anda pasti akan dicela oleh orang yang kurang baik. Kalau Anda kurang baik, pasti Anda akan dicela oleh orang yang baik. Celaan dari yang baik kepada yang kurang baik, mengingatkan ia supaya kembali baik. Celaan dari yang tidak baik kepada yang baik adalah pengukuhan dari Allah bahwa Anda sudah menjadi baik. Begitu menempatkannya, kita nggak mungkin lepas dari celaan. Allah dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan. Nggak pengen dicela, itu mustahil. Ya, itu mustahil. Pasti kita akan dapatkan. Anda mau ngaji ke sini, sebelumnya kumpul-kumpul di tempat mungkin yang kurang ideal. Tiba-tiba ngaji, teman Anda bilang, soleh, padahal namanya Adrian misalnya. Ya, kalimat soleh itu sebetulnya bukan ingin mengejek, tapi pengukuhan yang Allah titipkan lewat lisan orang itu bahwa Anda sekarang sudah mulai menjadi lebih baik. Maka nggak perlu marah. Disitulah turun Quran surah ke-25 Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, alhamdulillah masih Adrian kok, masih Maulana juga gitu kan. Cuma kita berusaha menjadi lebih baik. Wow, ahli surga nih. Enggak juga, belum jelas. Mungkin kamu bisa lebih baik dibandingkan dengan saya. Pelan-pelan. Setelah itu berpisah, biar dia berpikir dulu. Malamnya doakan, besoknya kirimkan makanan. Tumben ngasih. Bukan, Quran yang mengatakan untuk berbagi. Qadar Allah ada rizki, mudah-mudahan baik diterima. Besoknya dia telepon lagi. Adrian, enggak ada, dari Quran enggak ada lagi enggak? Minta lagi. Tapi dia sudah mulai bilang kan, sudah mulai dekat tuh, sudah mulai keluar tuh. Jadi cara menyikapinya bagaimana? Proporsional saja. Apalagi itu keluarga sendiri, orang dekat sendiri. Kalau memang yang dimiliki baru itu, ya memang punyanya itu. Yang harus ada itu adalah kelapangan hati. Kelapangan hatinya. Nah, apa yang diberikan oleh Allah, boleh jadi begini. Ini adalah ayat Anda. Quran surah ketiga, surah Ali Imran, ayat 133 sampai 134. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Bergegaslah engkau senantiasa mengoreksi diri dan berharaplah punya tempat pulang yang lebih baik. Ada ya tempat yang aku siapkan seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi, surganya. Untuk bagian dari orang takwa. Apa ciri orang ini? Pertama, dia gemar berbagi. Baik dalam keadaan dia lapang, bahkan saat tak punya pun dia berusaha berbagi. Minimal dia merekomendasikan. Tapi ayat ini, perhatikan kaitannya dengan Anda yang bertanya, wal kadhiminal ghaidha, dia sanggup menahan amarah. Mungkin ketika dititipkan celaan dari orang tua, dari ibu kah misalnya, mencela Anda, boleh jadi bukan untuk mencela, untuk menghapuskan dosa-dosa Anda yang mungkin punya salah waktu dirawat oleh ibu di waktu kecil. Dan untuk mewujudkan keinginan Anda, pengen punya surga, pengen dekat dengan Allah. Sekarang Allah kasih jalannya. Wal'afina 'anil nas. Supaya ibu pun nggak punya beban kepada Anda, maafkan. Terima dulu itu dengan kelapangan hati. Jadi setiap dilatih kan pada akhirnya sudah terbiasa. Nah, orang yang hatinya lapang, diberikanlah oleh Allah surga seluas lapangan. Kadang-kadang hati seluas samudra tidak hanya dicukupkan pada sinetron saja. Ya, tapi harus diwujudkan dalam bentuk kehidupan. Ya. Nanti kan babnya banyak tuh, hati seluas samudra itu kan sabar, suci dalam debu kan tayamum gitu ya. Ya, sekira itu ya. Jadi berlatih, terima dulu,
Mungkin itu cara Allah memberikan anugerah kepada Anda yang terbaik, menyiapkan surga seluas langit dan bumi, dan menghentikan atau menghilangkan semua potensi hal yang mungkin salah di waktu kecil saat yang bersamaan. Mungkin itu caranya merespon supaya orang tua mendapatkan hidayah. Doakan, satu, terima dengan baik. Yang ketiga, tidak mengurangi bakti Anda kepada kedua orang tua, sekalipun tadi, maaf sekali, mencela, mencaci, mencerta, dan sebagainya. Terima kasih mah, mungkin saya banyak kurangnya. Kirimkan aja makanan terus. Doa, pulsa habis, kirimin pulsanya. Dasar anak kurang begini, kirim pulsa cuma segini. Tambah lagi, pelan-pelan. Nanti sampai di titik terakhir perjuangan kita, dan mudah-mudahan kita berdoa sama-sama supaya diberikan hidayah kembali, agar kembali berislam dalam kebaikan.